Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Selamat datang sobat Husnasifa semuanya. Saat ini kita sudah berada di podcast yang ke-10 dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, yaitu dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Kita akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ibu, apa kabarnya, sehat? Baik, terima kasih. Sobat Husnasifa, ya ini hostnya agak spesial juga ya. Nanti kita akan gantian dengan Kang Wendra ya. Ini kita kedatangan tamu dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah yang merupakan satu madrasah ini ya, Madrasah Aliyah swasta Mas ya, yang berada di Karadenan, Cibinong, Bogor ya. Ini sudah madrasah yang sudah cukup tua sekali gitu ya. Nah ini merupakan kita akan ingin tahu nih lebih dalam terkait dengan sebenarnya bagaimana nih dari Madrasah Aliyah Sirajul Falah ini, terutama nanti dilihat dari sisi kurikulumnya ya, kemudian juga dari sisi mungkin kegiatan-kegiatannya dan juga mungkin apa nih ya keunggulan-keunggulan mungkin yang bisa di-sharing nih dengan sobat Husnasifa ini, khususnya nanti mungkin lebih spesifik ke bagaimana sebenarnya mungkin entrepreneur, kemudian kewirausahaan dan juga kemandirian. Nah, itu bisa dilihat nanti dari kurikulum ya, kemudian kedua juga dari mungkin kegiatan-kegiatan siswa nih yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Sirajul Falah. Baik, menghemat waktu kita mau kenalan dulu dari sebelah kanan dulu berarti ya. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mulia Mustohar. Oke, itu boleh. Bapak Mulia Mustohar. Baik, terima kasih. Pak Mulia bagian apa nih di Madrasah Aliyah ini? Saya di bagian madrasah, kebetulan di saya untuk bagian akademik. Oh, kurikulum ya. Oh, jadi kalau dari kurikulum ini kita ini sekali nih, apa pasti tahu ya bagaimana sebenarnya Madrasah Aliyah ini membina siswa-siswanya itu agar mungkin mandiri dan juga memiliki jiwa kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu tentang seperti apa nih kurikulum seperti apa yang dilaksanakan di MA Sirajul Falah ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk kurikulum yang digunakan di MA Sirajul Falah, kita menggunakan dua kurikulum. Dua kurikulum. Itu kita pakai kurikulum Merdeka. Kemudian yang 11-12 itu memakai kurikulum Kulturas. Kurikulum Kulturas ya, 11 ya. Oke. Kemudian saran itu ya. Untuk setiap pagi itu ada pembiasaan. Ada pembiasaan. Betul. Ya, pembiasaannya itu ada pembiasaan kita. Tadarus tadi ya, tadarus ya, sholat duha, nanti ada muhadharah. Ada muhadharah juga gitu ya. Itu setiap satu kelas di kan bergiliran. Gantian bergiliran. Kemudian ada pembiasaan yang memang ini ada himbauan dari pihak Kementerian. Itu pembiasaan untuk berbicara dalam bahasa Inggris ya, bahasa Arabia dalam bahasa Arab dan nyaris kita bahasa Sunda. Tiasa oke nyaris bahasa Sunda ya. Saya malah keputusan. Kalau kegiatan nyaris Sunda. Kita artinya ulah isin ya, kemudian Sunda ya. Itu lagi dibudayakan. Ini MA Sekolah. Berarti ada hari-hari tertentu. Ada hari itu nanti bagiannya ada di. Berarti itu ada bagian tertentu yang memang dilakukan untuk pembiasaan dalam berbahasa. Dan ada lagi nanti ada dalam pendalaman di bagian Qurannya. Ada juga ya. Ada qiraat Quran, Quran juga. Tilawah. Tapi tilawah dengan ayat.
KPA ya. Oh, ada apa kayak gimana tuh KPA itu? Pendana agama itu maksudnya tata cara bagaimana benar-benar tata cara sholat. Oh, tata cara sholat gitu maksudnya KTA gitu ya. Kadang-kadang gini Pak, di kurikulum mereka ada yang turun jelas. Itu nanti KTA itu adalah persiapan untuk anak-anak PLPM. Oh, ada PLPM. Kalau di mahasiswa mungkin PLPM. Oh, ada PLPM juga ya. Masyarakat ada bisa 1 bulan atau 1 bulan setengah. Mereka dititipkan di berbagai TK atau TPA, ya, dan nanti mengajarkan bagaimana cara membaca, cara menulis. Yang penting menyampaikan baca tulis Quran, BTQ ya, supaya mereka anak-anak TK tidak buta huruf Quran, betul. Dari pengentasan ini ya buta huruf Quran ya. Oke. Kurikulum ya. Oke. Berarti menarik sekali ya. Kalau kurikulum itu berarti kan pertama tuh mengikuti kebenaran gitu ya. Mata. Oh, dia dua berarti ya. Ada kemenang dan harus dibikin dua gitu ya. Bukan dari kemenang aja. Kenapa ya? Kali ini kalau dari kalian itu kan memang ada KMK ya. KMK 8 Kementerian Agama. Itu yang memang di alien itu ada pelajaran agama seperti bahasa Arab, tidak akhlak, hadis, dengan sejarah, sejarah. Tambah baru yang lainnya pelajaran umum yang bersama seperti di SMA. Iyalah, bedanya itu ya. Kalau dari kemana itu memang nggak ada ya, misalnya tadi sosiologi, matematika, bahasa Inggris itu sudah ranahnya di Kementerian Ristek. Oke, berarti dari sisi kurikulum ini ya cukup sebenarnya padat sekali ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, sebelumnya kita nanti pengen tahu tentang sebenarnya apa nih kekhasan dari Madrasah Alia Silbul Falah ini. Tapi kita nanya dulu ke Ibu dulu nih. Dengan Ibu siapa? Boleh diperkenalkan? Saya dengan Ibu Rizky Handriawati. Kebetulan saya dimandaskan oleh anak madrasah. Karena ibu dekat anak-anak biasanya gitu. Tapi nggak galak-galak kawan kan gitu ya. Udah jelas. Oke, terus. Kalau bicara masalah itu yang disampaikan oleh Tamu ya, itu memang yang namanya Madrasah Alia itu sekarang. Iya, kalau kita SMA, Madrasah Alia hanya versi kemenaknya, betul. Ada tambahan kita dengan tambahan mata pelajaran yang ada di agamanya, betul. Adapun yang menjadi yang menjadi unggulan ya, kegiatan kesiswaan yang banyak digaungkan oleh kita tuh diantaranya di sini ada research study dan kasus. Nah, ini ilmiah juga ya. Jadi ini dikerjakan oleh anak-anak. Ini saya dari kelas 11 dan kelas 12. Ini dikerjakan sebanyak 5 bab ya, kalau nggak salah ya. Skripsi dan pada akhirnya nanti mereka diujikan. Ada ujian juga. Ada sidangnya dan sidangnya itu biasanya kita minta dari salah satu dosennya, betul. Ada dokter juga kan ya. Ini unggulan dari kita yang pertama dan sesmati. Dan yang kedua kita juga punya jurnalis Pak. Jadi anak-anak itu kita ajarkan bagaimana caranya untuk menjadi seorang jurnalis, bisa wawancara, mengedit, mengajarkan mereka berani tampil di muka umum. Mau public speaking juga berarti ya. Juga kita ajarkan di situ, ya bukan berarti anak hanya diam saja dan cuma OSIS yang bisa bicara. Iya betul, kalau semuanya ya. Bisa bicara di depan umum. Itu yang kedua, yang ketiga tadi kita mengarahkan anak itu untuk bisa mandiri, berusaha. Keinginan kita agar anak ini lepas dari Alia itu tidak hanya memikirkan bagaimana caranya kita bisa kerja di pabrik, bisa jadi PNS, tapi bagaimana caranya anak-anak itu bisa mendapatkan pekerjaan. Luar biasa sekali. Ini sentuh sekali ya, harus sama dengan wirausaha tadi ya. Terus kayak gimana tuh langkah-langkah yang dilakukan? Langkah-langkahnya ya, alhamdulillah di Silbul itu kita ada satu mata pelajaran yang disebut dengan prakarya. Prakarya ini kita modifikasi. Untuk kelas 10 itu kita ada tata boga. Kelas 11 itu ada tata busana. Kelas 12 ada kegiatan usahaan. Jadi masing-masing kelas ini beda ya. Dan mendapatkan ilmu
bekal mereka untuk kedepannya nanti. Ya, kita harapkan ketika mereka lulus dari Alia, tidak mengharapkan untuk bisa jadi karyawan di Iya, sana, tapi betul, kita betul. buka Iya. usaha sendiri. Cocok sekali itu dengan Iya. prodi apa namanya ekonomi syariah juga sama Betul, biasanya. betul sekali. Di kelas 10 itu kan diajarkan bagaimana caranya kita masak, Oh, masak mungkin dari hal-hal kecil. iya, betul. Nasi goreng atau masak air gitu. Iya. Kawan masak kosong gitu Pak ya. Jadi harus bisa ya gitu ya. Jajanan masyarakat itu ya yang melakukan juga di kalangan anak-anak. Itu biasanya dia dalam bentuk ini ya, Pak. Dia masuk ke kurikulum. Masuk ke kurikulum, karena tadi dia masuk ke mata pelajaran. Iya, jadi itu ya. Jadi itu untuk di kelas 10 mereka belajar untuk tata boga. Tata boga. Di kelas 11 mereka diajarkan untuk tata busana. Busana fashion juga gitu ya. Fashionnya juga. Mungkin Bapak pernah lihat dan alhamdulillah tuh di YouTube saya tuh ada salah satu Ada juga ya. fashion show kita. Fashion show. Ya, Oh, ada juga kegiatannya itu ya. iya, Pak. Jadi ending dari kegiatan tata busana itu kita fashion sosial. Walaupun hanya di lingkungan kita. Iya, betul. Ya, alhamdulillah sih untuk fashion show ini kita sudah upload di YouTube ya. YouTube juga ya. Ini ada saya. Ada ya, boleh lihat itu ya. Saya bisa lihat. Ya, nanti kita lihat nih sama-sama nih ya. Kita saling mengisi gitu. Iya, iya, itu. Dan jangan lupa Terus yang kelas ini kelas 12 kelas 12 ini kita ajarkan untuk berwirausaha. kayak gimana tuh bentuknya itu? Cara mereka mencari peluang-peluang, gitu ya Pak ya, peluang-peluang dengan kerjasama dengan pihak-pihak lain, gitu ya, untuk menghasilkan nanti sesuatu yang bisa mereka jual kembali, gitu ya. Itu yang kita arahkan kepada anak-anak. Dan juga ada satu lagi, anak-anak kita itu diajarkan. Makanya saya bilang ke anak-anak kita boleh ayah, kita boleh sekolah agama, tapi kita rasa SMK. Jadi semua bisa gitu. Ya, berarti Alia juga bisa. Bisa, Alia apa sih nggak bisa ya. Anak-anak itu yang kelas 12 itu mereka untuk ujian praktik bahasa Indonesia itu mereka membuat film. Oh, betul dan juga ya. alhamdulillah kalau anak-anak itu sudah kita sebarkan di YouTube. Caranya ngomong kayak gitu ya. Iya, karena penyebaran yang paling besar itu ya dari medsos ya Pak ya. Jadi ya kita coba masuk ke channel YouTube dan kita coba sebarkan di situ. Dan alhamdulillah sudah banyak yang merespon gitu ya. Baik ya, subscribe-nya juga banyak ya. Kalau untuk ininya mungkin nanti bisa di sobat bisnis ini bisa lihat di akun ofisialnya nih untuk Alia, Madrasah Alia seperti akun ofisial atau masih pakai pribadi gitu ya. Jadi gurunya berarti ya. Iya, ini masih inisiatif gurunya. Betul. Karena saya ada di kesiswaan, jadi saya merasa oke, saya perlu untuk mempromosikan ini. Kan pada promosi itu tidak harus kita door-to-door dan iya, benar. Sekarang udah online semuanya. Iya, karena ya alhamdulillah kebanyakan anak Alia itu yang masuk bukan dari wilayah Peradenan. Oh gitu, semuanya banyak dari luar malah. Iya, alhamdulillah banyak dari luar gitu. Jadi banyak dari luar malah ya. Iya, jadi alhamdulillah untuk siswa MA Sirajul Falah sendiri itu banyak masuk dari luar. Dari luar ya. Itu yang kita terapkan ke anak-anak selain dari ekskul yang lain yang memang mendukung, yang memang disukai oleh anak-anak seperti pramuka, misalnya kita juga ada pendidikannya. Dan samping keagamaan juga, kita tadi yang seperti disebutkan sama Pak Mulya tadi, kita ada kiroahnya, ada manusia, ya. Sebenarnya di Alia itu kita multi ya, karena agama juga. Iya, kita bisa masuk ke orang-orang dinas, kita juga memang adanya di anak. Jadi kita bisa jadi anak SMK, kita juga bisa jadi anak SMA, ya memang Alia gitu. Alia gitu ya. Itu kan agamanya, cuman betul sih artinya bahwa agama itu kan nggak cuma hanya sholat, puasa, zakat, apalagi kan memang harus menyiapkan nih. Terus tadi mungkin balik lagi tadi ke Pak Mulya dulu nih terkait tadi dengan kurikulum gitu ya. Jadi kekhasan nih mungkin ada tadi kan banyak nih ya madrasah Alia swasta yang lain nih. Mungkin kekhasan dari madrasah kekuatan unggulan gitu kali lah ya. Keunggulan dari madrasah Alia Sirajul Falah ini apa nih sebenarnya nih yang bisa dijual lah gitu istilahnya tuh. Silakan. Kalau kekhasan sih banyak ya. Banyak banget ya. Karena kita memang di agama itu khasnya adalah di tafsir. Ada tafsir ya. Di kiroan. Oh, di kiroan ya. Kiroan. Tapi selain dari yang tadi khasnya itu, di bidang agama kita memang di bidang ini memang diunggul sekali karena memang ingin anak-anak kita itu diterima di eksis lah di luar. Kalau memang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, yang di
swasta atau komentar distrik gitu ya. Kalau apa nih jalannya gitu doang gitu ya. Nah, ini saya dijadikan acuan dari sekolah bagaimana anak-anak bisa mendalami ilmu metodologi penelitian. Wih, mantap nih ya. Ini bidang kita nih, Dari kelas satunya dari Bu Mitra itu mengajarkan jurnalistik, bagaimana cara menulis yang baik, cari data, mencari wawancara ya. Kemudian di kelas 2-nya kita berikan memetik tadi. Dosis tadi dulu. Tadi itu anak dibawa untuk berpikir, menganalisis, kemudian dan mendeskripsikan apa yang nanti akan dia kerjakan. Contoh, kalau di kelas 12, kelas 11 itu kemarin kita ajak mereka ke peternakan lebah. Secara kewirausahaan, kemudian secara penelitian juga ada. Mereka ada 2 tugas, satu itu perusahaan, 2 adalah di research study. Research study itu mereka nanti akan membuat bukan sebuah laporan, menjadi sebuah penelitian hasilnya kayak gini ya berarti ya. Sekarang belum jadi nih, sedangkan bulan Januari, Desember baru selesai. Lebih dulu ya. Ada juga Itu dari mulai bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 itu ada di tahun 2 ya. Satu ada pendahuluan, bab 2 kajian teori. Ini ya. Kajian teori, Metodologi penelitian. Itu kita berikan yang sesuai dengan usianya. Kemampuan lah betul. Pengolahan data. Pengolahan data itulah hasil dari ketika dia menyebar angket survei ke lapangan. Pakai survei segala ya, pakai statistik juga ini. Statistiknya di bab 5 bulan ya, ini kepala datanya nih ya. Kita mengadopsi dari SIT juga sih. Jadi hampir sama ininya ya. Saya juga dulunya dari aja. Kan dosen juga. Silakan dia itu bagian ini manfaatnya apa? Anak-anak yang kuliah di sini ketika skripsi pasti sudah punya pengalaman. Iya, sudah pernah belajar betul. Lebih mudah berarti ininya. Dia tidak kaget ketika membuat makalah, tidak kaget ketika membuat ini satu orang ya? Satu orang. Untuk kelas 11 Kelas 12 sendiri. Jadi pengertian kali gitu. Yang 12-nya itu persyaratan buat kelulusan. Oh gitu. Buat ini, saya contohkan ya. Iya, silakan. Yang 2020 pandemi ya. Itu ada seorang anak siswa yang membawakan itu peran penggunaan aplikasi online Google Classroom dalam menyelesaikan tugas matematika di masa pandemi COVID-19. Ini paling sering kasusnya ya. Oke, yang pertama yang kedua. Yang kedua pengaruh limbah pabrik tempe terhadap lingkungan. Jadi berarti datang ke sana berarti tempenya itu ya. Ini mengungkap faktor penyebab kenakalan remaja zaman sekarang. Pakai zaman now. Bahasanya bahasa Indonesia Pak. Gitu ya. Ya pakai zaman ya. Kenapa ada warna merah, ada warna beda-beda. Tahunnya. Setiap tahun ganti ya. Terus kalau nanti udah banyak tahun warnanya ganti. Itu kembali lagi ke hitam. Kalau dulu mungkin ini, kalau dulu kan kita masih ada 3 jurusan ya. Satu jurusan keagamaan, masih ini yang warna hijau. Ini jurusan IPA, ini jurusan IPS. Bahkan sekarang tidak jurusan. Oh iya, jurusan guru. Jadi sama semua mereka nggak tahunya aja. Nggak tahu, karena tidak jurusan sekarang ya. Nggak jurusan ya. Juru Merdeka betul ya. Oke. Itu yang kita angkat di situ supaya anak-anak siap. Ketika nanti dia kuliah, dia tidak kaget. Dan saya memberikan ke anak-anak bahwa dengan membuat ini kamu harus kuliah. Jangan setelah sampai beres kuliah harus selesai gitu. Betul. Dia harus meneruskan. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih Pak Mulya, sahabat Pusnasiba semuanya. Jadi ini terkait dengan tadi ternyata kita baru tahu juga nih. Dulu sih pernah dengar juga bahwa
di Alia atau di SMA itu memang juga sudah membuat karya ilmiah gitu ya. Itu dari sisi kurikulumnya. Mungkin tadi kita fokus ke ini ya, ke apa tadi ke kewirausahaan. Jadi kalau kurikulum dulu itu kira-kira dia masuk ke kurikulum tapi selain prakarya atau mungkin apa saja yang diinginkan yang masuk ke pembahasan kurikulum nih. Ya misalnya di prakaryanya itu apakah dia masuk berapa apa kayak SKS atau berapa ini yang lulusnya. Termasuk juga nanti akhir tadi kan salah satu contohnya itu adalah ada fashion show nih gitu. Karena kalau yang lain kayak gimana nih? Oke, di kewirausahaan itu dia masuk ke kurikulum kelas 1 tadi, kelas 10. 12, kalau 12, kalau 2 jam mata pelajaran. seminggu berarti, Satu 2 jam. ketemu harus 1 jam itu 45 menit. Setelah profit ya. Kalau yang pertama tadi kan ada yang kelas tata boga, tata busana, baru ke kewirausahaan. Nah, kalau di wirausaha tadi kan saya bilang kebetulan saya pernah ngajar di kewirausahaan. Saya diajak bagaimana kalau saya memberikan motivasi memberikan peran itu saya menjadi seorang entrepreneur. Iyalah cocok berarti ya. Ya, Jadi benar. Mau seperti apa nantinya kita berikan. Kalau maaf juga mungkin saya punya pengalaman di bidang itu ya Pak. Hampir ya, tahun di wirausaha. namanya ya. Kita bisa 3 tahun dan gabung dengan pendidikan itu sekitar 2006. Jadi namanya sebenarnya semuanya di usaha di bidang retail bisnis. Bisnis ya mas gitu ya. Karena sekarang lagi melorot kalau dengan online. Dengan online ya. Sekarang agak turun betul itu. Jadi desain studi outletnya banyak yang Outletnya ya. Iya. Tapi memang iya. Tadi namanya anak-anak sudah ya. Jadi juga udah tutup juga gitu ya. Matahari udah tutup karena memang ini cukup kalau yang retail itu ada cukup berat ya. Karena ada online-nya itu. Tapi justru memang sebenarnya peluang cuma mungkin nanti kalau secara kebijakan dari pemerintah makanya kemarin kayak TikTok itu kan ditutup gitu ya. Nggak boleh lagi. Karena memang kasihan juga sih ya. Tapi itu biarin lah urusan pemerintah lah. Kembali kita jadi mungkin tugas kita kan bagaimana mendidik siswa itu agar memiliki jiwa kewirausahaan. Dan kalau menurut saya itu biasanya kalau saya sekarang waktu sekolah di SD, SMP, SMA, SD, SMP lah ya gitu. Ya ingat sekali ya kita bikin misalnya ada market day gitu ya. Karena masak nasi goreng bareng-bareng itu jelas yang berkesan gitu. Nah kalau yang di kelas 9 dulu nih, kelas 10 itu di tata boganya kayak gimana tuh? Yang diajarkan seperti apa, kemudian akhirnya itu seperti apa, kelulusan sampai kepada mungkin what's next-nya gitu. Silakan. Kalau untuk yang tata boga, sebetulnya yang mengajarkan itu Bu Elis, kita tahu apa yang Iyalah, disampaikan. betul. Di samping Bu Elis itu mengajarkan bagaimana caranya memasak yang baik ya, memberikan resep-resep, mengolah resep-resep yang ringan kadang-kadang membuat resep sendiri. Kan pada biasanya nih ketika akhir dari tata boga itu mereka akan masak dari tadi. Dan biasanya ya karena kita memang lingkupnya kecil, wajib lingkungan sekolah. Dia memberi itu tidak harus anak SMA, bisa anak SMA, bisa mahasiswa, bisa MTS, dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Itu ya betul. Itu yang itu kan berapa kali itu satu minggu satu kali. Jadi untuk mata pelajaran yang ini semuanya satu minggu satu kali dengan bahkan pelajaran. Satu minggu satu kali itu misalnya kalau yang tata boga ini dia teori atau masak atau kayak gimana? Digabung Pak. Jadi anak-anaknya diberikan teori, tapi digabung teori digabung penjelasan, lalu nanti praktek. Dan biasanya praktek itu kalau tidak bisa dipraktekkan di sekolah, mereka di rumah ketemu rumah video. Jadi rencana pembuatannya, terus akhirnya kita videokan. Lalu nanti dibuat ke sekolah dan dijual lah ini. Dikira saya pikir bawa kompor ke kelas gitu. Kalau yang praktek langsung. biasanya memakan waktu yang cukup sebenarnya yang goreng belum siang gitu bisa memakan pelajaran yang lain tidak biasa seperti itu. Mereka masak di rumah dengan sup langkah-langkahnya ketika mereka mungkin pas bawang, kacang bawang, itu semua ada berarti tadi di kelas itu lebih banyak ke ini ya, ke teori ya. Dan bisa juga mungkin bisa disampaikan YouTube cara pembuatan gitu kan ya. Di rumah prakteknya karena saya nggak bayang kebayangan berarti mungkin Alia itu sudah ada dapur kali gitu. Ada dapur tapi nggak bisa buat. Iya berarti itu berarti nanti yang
yang kelas 11 juga sama berarti ya. Yang passion kayak gimana? Yang passion ya, karena ini yang menarik proses passionnya nih. Jadi di awal pembelajaran kita kenalkan dulu apa sih tata busana. Sana, etika kali gitu. Iya, terus akan menggunakan jarum, cara menjahit, pokoknya macam-macam dari awal dasarnya dulu. Baru kemudian kita kenalkan apa yang disebut dengan pola. Nah setelah itu mulailah kita belajar ini pola. Kita buatkan pola, kan pada akhirnya anak-anak itu membuat satu busana dan tidak harus itu biasanya dari bahan yang harus beli bagus ya, kita lebih ambil ke bahan kaca gitu ya, jadi bahan yang ya daur ulang lah gitu kan. Dan apa yang di rumah dibawa? Bisa jadi. Jadi mereka sudah ini ya diajarkan sampai menjahitnya itu. Sampai menjahitnya. Jadi kalau untuk kita karena kita memang ada kelemahan kita tidak punya mesin jahit. Nah ini mungkin boleh nih ya kalau ada yang mau bantu mesin jahitnya, kita masih dengan manual jahit. SMP juga katanya pengen buat untuk belakangnya katanya. Iya. Sebenarnya dia justru sudah cuma pada tangan. Jadi kalau menurut saya, menurut kami, kenapa enggak sih nggak ada mesin jahit? Karena masih bisa, kan? Bisa adanya dulu aja ya. Mampu melaksanakan itu dan sama seperti kata Boga, ketika mereka akan menampilkan esensialnya, mereka harus post dulu langkah-langkahnya, videonya kirim ke kita, baru kita mengadakan petition. Gitu. Kalau tadi yang masak itu terakhirnya apa tuh bikin apa namanya apa lomba masak atau apa biasanya itu? Ya itu tadi kalau itu ada pameran ya, pameran masakan gitu ya. Pameran masakan dan biasanya dinilai oleh dewan guru. Sama nyobain kan berarti. Ya kan tadi biasanya kalau mereka buatnya yang kecil-kecil itu juga ada marketplace ya jual ke orang-orang yang ada di sekitar. Nah di tata busana juga itu tidak hanya fokus cara membuat busana, tapi kita lebih ke kerajinan tangannya juga. Iya, karena prakarya. Jadi contoh kita membuat batik gitu ya benar. Dari bahan kaca, pokoknya tapak meja gitu kan. Iya, jadi dan bahan dasarnya adalah bahan yang tidak mahal, yang terbuang ya, tapi masih bisa dipergunakan dan bisa apa. Mungkin kayak begini juga ya kayak bambu itu dari ban gitu lah. Ya, begini kita tekankan di sini kita lebih ke bahan pakca ya, karena menjahitnya itu menjahitnya dan mungkin kalau untuk yang lain lebih ke apa kayak plastik gitu plastik ya, juga ya. Bisa dibuat menjadi busana juga. Oke, itu berarti tadi dari mulai tata boga, tata busana sampai ke yang terakhir berarti yang kewirausahaan. Gimana nih kewirausahaan nih? Gantian Pak Mulya Pak ini. Gimana kewirausahaan itu targetnya? Kemudian tadi sebenarnya anak-anak itu senang nggak sih kemudian what's next itu setelah itu apa? Kayak misalnya itu kalau menurut seperti ini setelah udah selesai itu mau ngapain gitu kan ya? Oke, silakan Mulya. Kalau kewirausahaan kebetulan kita kerjasama nih dengan bahasa Sunda dengan guru kewirausahaan di KD bahasa Sunda itu kita membahas mengenai kadaharan Sunda. Oh, kadaharan Sunda dari Sunda. Connection kan. Oh, gitu. Dari Sunda di kadaharan Sunda. Dan di ini dengan pelajaran kewirausahaan dalam satu kali itu dipadukan anak-anak membuat sebuah proyek. Nah, proyeknya itu pejabat dengan kewirausahaan. Mereka membuat mulai dari menyiapkan bahan, menyiapkan alat, kemudian memprosesnya, kemudian bagaimana prosesnya ada tahapan-tahapannya, kemudian dipromosikan. Oh, dipromosikan juga gitu ya. Itu semuanya melalui melalui film. Termasuk penjualannya. Penjualannya. Penjualannya juga. Ya, kan sekarang online otomatis ya. Itu outputnya, hasilnya seperti apa? Nanti ada laporannya. Laporannya itu berupa hasil dari mulai dia dari awal sampai akhir. Karena yang namanya wirausaha di penjualan itu nggak boleh ada rugi, harus untung. Iya, usaha gitu ya. Atau mungkin jualan jual rugi gitu. Marginnya berapa persen, kemudian modal yang dipakai berapa persen. Yang jelas setidak-tidaknya kalaupun dia tidak untung, ya balik modal. Ya, iya. Nah, ketika di penjualannya Pak, itu penjualan real, dia jualan di sini. Jadi yang jualan itu itu
besok ya itu di bawah di bawah kerja ini gitu ya. dan itu tidak boleh dibantu oleh Orang tua, jajan tuh goreng anak. emaknya lagi. Jadi tradisional, WA, itu saya ingin kolaborasi ini. Orang zaman sekarang itu sudah tidak paham apa sih makanan Iya, bang tradisional benar ya. Maksudnya udah makanan-makanan yang siap saji Siap aja. saji fast food gitu ya, bahkan junk food gitu ya. Akhirnya saya ingin punya sebuah Benar. jadi ketika dia sudah beres dia lihat, tadi kata bisa jangan berharap kerja di orang lain, jangan berharap kita mencari kerjaan. Betul, Tapi betul. kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Jangan jadi benar, atau jangan jadi sampah masyarakat. Betul, betul. Dan kita ajarkan bukan cuma dia nanti paham ketika misalnya anak kali kan kalau misalnya suruh ngaji pasti lah tahlilan hafal gitu tahlilan Biasa gitu ya. Jadi pengusaha. Oke, terima kasih Pak Mulyani, sahabat Pusmes Siva. Kita juga ada ini nih, ada Kang Rendra nih. Kang Rendra kan di sini. Oh, Pak Rendra itu adalah pengusaha juga, alumni dari State Jepara dan juga di S2-nya kemarin di Taskia ya. Jadi beliau itu juga pengen ini tadi betul prinsip itu sama. Jadi kita mau tanya-tanya dulu. Saya kan Kang Rendra gantian untuk ini kita ngobrol mungkin nanti bisa ini juga kan beliau itu sebagai pelaku bisnis. Kira-kira dari industri kemudian yang diinginkan dari istilahnya itu yang harus diajarkan di Alia itu seperti apa? Kita undang gantian Pak Kang Rendra sini. Jadi khasnya. Jadi ada gantian. Jadi beliau ini juga nih. Silakan coba gantian dulu. Terima kasih Pak Dr. Misno atas hostnya yang pertama kali. Mungkin sedikit ya satu pertanyaan buat tadi yang sudah diskusikan. Jadi kalau misalkan tadi kan sudah masuk ke ranah bagaimana kewirausahaan produk dan kemudian ada produk yang sifatnya mungkin di sana, mungkin produk yang sifatnya buat makanan. Nah, ini keberlanjutannya bagaimana nih? Sustainable bagaimana nih? Ya, Bagaimana supaya produk atau jasa yang ditawarkan kan jasa itu juga menjadi bisnis, ya kan? Jadi bisnis atau jasa atau membuat kursus, ya kan? Bagi anak ini ngajarin Quran ada sebenarnya. Nah, ini keberlanjutan bagaimana ketika anak itu sudah lulus? Apakah selesai sampai situ? Apakah nanti ada program berlanjutan sehingga anak-anak yang lulus itu akan memberikan kontribusinya kepada MK. Nah, mungkin satu pertanyaan itu. Dari mana dulu nih, Pak? Gimana saya? Boleh. Untuk anak-anak Alia yang tadi sudah kita berikan materi ya, beberapa tahun yang lalu kita tuh ada kerjasama ya Pak ya dengan salah satu kopi ya Pak ya. Nah kopi dan pernah kita ada susu ya Pak ya. Nah, ada susu juga kita pernah kerjasama di situ. Jadi anak-anak itu diberikan wewenang untuk mengambil produk di situ, menjualnya ya seperti layaknya seorang pengusaha kayak gitu kan ya. Nah, adapun nanti kalau untuk bagi hasilnya sejauh ini kita masih itu antara anak dengan perusahaan itu ya ya. Nah, tapi kalau untuk yang saat sekarang kita belum ada ya karena ada keterbatasan. Nanti kalau ada peluang dari program-program dari pemerintah bisa kita masuk itu sangat berat sekali. Paling tidak kita sudah mengatakan itu untuk bisa mandiri. Nah, itu ya. Dan berdasarkan data yang sudah kita temukan di lapangan, alhamdulillah anak-anak Alia itu bisa dikatakan 100% itu tidak ada yang menganggur. Alhamdulillah. Ya, karena ada manfaatnya, ya ada manfaat buat masyarakat di sekitarnya. Oke lah kalau yang memang sudah jadi pabrik, kerja di pabrik atau di perusahaan itu oke lah. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai peluang ke sana, mereka saya lihat bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ada yang menjadi pengusaha sayur-sayuran, bahkan saya lihat itu sudah lumayan berkembang usahanya gitu kan. Ada yang di bidang makanan minuman gitu kan ya, dan ya alhamdulillah mereka bisa bermanfaat untuk diri dan lingkungannya gitu. Apalagi yang bisa menjadi kopi itu udah nggak usah diomongin lagi gitu kan ya. Itu sangat banyak sekali ya dan
Mungkin ada yang ditambahkan Pak Mulia? Terima kasih. Tadi pertanyaan Anda bagaimana kelanjutannya program yang kita jalankan ya. Tentu saja berlanjut, kalau tidak berlanjut ya program itu nggak ada apa-apanya. Gitu ya. Bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya ini saya ingin nanti lihat sini kita bisa menjadi jadi tidak jadi pengangguran ya, jangan menjadi orang dia harus menciptakan pekerjaan sendiri. Terus ingin juga kita ini punya kantin sendiri. Nah, kantin mungkin nanti dari STIT bisa memfasilitasi adanya besok bagaimana sih supaya kita mempunyai kantin apakah kantin atau kantin yayasan Sirjul Fala, karena selama ini kan saya lihat kantin punya sekolah itu tadinya kantin pribadi masing-masing. Gimana caranya nih kita berkolaborasi kita punya kantin dalam skup yang kecil, skup yang besarnya ya kita bantu-bantu. Sebenarnya saya punya keinginan kita punya koperasi Pak, koperasi guru atau koperasi barang koperasi siswa. Selama ini nggak ada koperasi. Saya masuk ke yayasan ya, nggak apa-apa ya sebelum mendengar ini koperasi. Jadi acuan buat yayasan. Kan koperasi itu untuk kita bersama, dikelola bersama, untuk bersama itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Saya di perusahaan juga, ketika kita punya permasalahan apa-apa dengan situasi finansial, larinya pasti ke koperasi. Ketika kita kekurangan dalam hal misalkan barang dan sebagainya, larinya ke koperasi. Itu sangat-sangat membantu sekali pada kita, khususnya mungkin karyawan pendidikan Sirjul Fala. Jadi misalkan sih saya mungkin memberikan saran supaya difasilitasi bagaimana kita membuat wadah yang namanya koperasi. Ya. Yang ketiga, bagaimana program selanjutnya anak-anak dia itu ketika dia sudah lulus itu sudah ada yang minta Pak di TK, di TPA, di LA, mungkin dari program PLN. Kalau mungkin di SMK itu dia di perusahaan dia sudah ada yang mengambil kita Pak. Kalau nanti di TK beliau ya, kalau nanti lulus ini anaknya sini ya, silakan kalau anaknya mau, saya bilang itu sudah siap. Dan rata-rata seperti itu mereka diminta karena memang mungkin ya satu buat pengalaman mereka juga, yang kedua mungkin tidak neko-neko dalam masalah kompensasi anak baru bayaran atau honor, maka mereka memang benar-benar dibutuhkan. Yang ketiga itu identitas ya, dengan adanya tadi saya di sini adalah riset tadi jurnalis dan studi kasus, anak-anak kami itu termotivasi untuk melanjutkan kuliah. Contoh lah, hampir 85% lulusan kita itu setiap tahunnya kuliah. 15%-nya mungkin bekerja dulu baru kuliah. Ya. Saya contohkan yang tahun kemarin 2 orang terima satu orang di UIN Cirebon, satu orang di UIN Universitas itu bahasa Arab. Kalau nggak salah 7 orang di sini. Ya, kita ada 2 orang, 4 ada 2 orang. Ya, bahasa Indonesia. Di Gawantara 2 orang. 2 orang. Yang paling banyak di Indra. Kenapa sih orang Medina paling banyak? Karena dia jurusannya paling banyak diminati. Kalau sebenarnya sih kalau STIT jurusannya banyak, Mas Bani luar STIT ya. Kalau banyak jurusan juga mungkin banyak diminati. Karena jurusannya cuma di PAI, kemudian nanti mau buka ekonomi syariah, mereka sementara kan melihat depannya seperti apa, akhirnya memilihnya banyaknya ke perguruan tinggi yang memang banyak fakultasnya atau banyak prodinya. Paling banyak apa tuh prodi apa? Yang paling banyak itu di matematika. Karena jurusan kita IPS ya. Yes. Tapi banyak yang di sini juga, karena memang mereka itu rata-rata santri sih ya. Jadi guru agama. Nah, saya sih ke depan berharapnya ya kita membuka jurusan-jurusan umum lah. Jurusan-jurusan hanya sedikit, bukan hanya di bidang agama. Baik, kita alhamdulillah terima kasih Bapak Mulia dan Ibu ya. Masya Allah, terakhir tadi dibuka oleh Bapak Dr. Musno, ditutup oleh saya, Masya Allah. Jadi MI Sirjul Fala ini Insya Allah berkelanjutan ya, termasuk tadi riset tadi ya,
Nah, riset ini juga menimbulkan inovasi, inovasi di dalam kehidupan anak-anak. Program studinya, prodi ekonomi syariah. Prodi ekonomi syariah ini, ya, insya Allah akan tahun depan ya mungkin ya itu di sini akan berproses ya, akan diterapkan ya. Salah, mungkin kita bisa ada yang sebagian yang dimasukkan dalam prodi kita. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, Masya Allah dari kelompok saya, sahabat Kusmesiba yang menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kontribusi ya, menyimak podcast kita kali ini. Semoga mendapatkan wawasan, pemahaman, dan juga insya Allah ke depannya ada tema-tema yang menarik, ada tema-tema yang dapat kita kolaborasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.